PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan sebuah partai besar yang pernah ada di Indonesia. Tokoh-tokoh dalam partai ini dituding menjadi dalang dari berbagai pemberontakan dan peristiwa kelam di tanah air, termasuk gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Berikut adalah 5 tokoh PKI yang mengalami kematian tragis. 1. D.N. Aidit. Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan sebutan D.N. Aidit merupakan Ketua Sentral Komite CCPKI. Ia ditangkap pada tanggal 22 November tahun 1965 di Solo. Ketika diringkus, Aidit sedang berada di tempat persembunyiannya, di rumah milik Qasim. Melansir Sindo News, keberadaan Aidit diketahui usai Qasim ditangkap dan diinterogasi oleh petugas. Ketika awal pencarian, tim tidak berhasil menemukan Aidit. Namun, pasukan intelijen beranggapan bahwa Aidit berada dan bersembunyi di dalam rumah. Dugaan tersebut akhirnya terbukti. Aidit keluar dari ruangan rahasia yang ada di belakang lemari milik Qasim. Setelah itu, ia dibawa ke loji Gandrung. Aidit dieksekusi di sebuah area yang terdapat sumur tua kering. Usai diberondong peluru regu tembak, ia pun ambruk. Namun, sebelum dieksekusi mati, Aidit sempat berpidato dan meneriakkan, "Hidup PKI." Jasad Aidit dimasukkan ke dalam sumur tua yang berada di tengah kebun pisang tersebut. Para tentara menindihnya dengan tanah, daun kering, dan batang pisang untuk menyamarkan jejaknya. 2. Amir Syarifuddin. Tokoh PKI lain yang mengalami kematian tragis adalah Amir Syarifuddin. Ia merupakan ex-Menteri Pertahanan Indonesia dan ex-Perdana Menteri Indonesia. Melansir laman Perpusnas, Amir turut andil dalam menyetujui dan menjalankan komunis internasional, agar kaum kiri dapat beraliansi dengan kapitalis guna menghancurkan fasisme. Pada tahun 1943, Amir tertangkap oleh fasis Jepang. Beriringan dengan hal itu, terbongkar pula bahwa Amir terhubung dengan banyak organisasi anti-fasisme Jepang. Diketahui, Amir juga terlibat dalam pemberontakan di Madiun pada 1948. Pada saat pemberontakan Madiun, ia sedang berada di Yogyakarta untuk menghadiri Kongres Serikat Buruh Kereta Api atau SBKA. Ia dieksekusi pada tanggal 19 Desember tahun 1948 dengan cara ditembak. 3. Nyoto. Tidak ada sumber pasti terkait kisah akhir hayat Wakil Ketua CCPKI, Nyoto. Ada yang mengatakan bahwa ia ditembak mati di Tanjung Priok. Ada juga yang menyampaikan bahwa nyawa Nyoto melayang di Bekasi pada tanggal 13 Desember tahun 1965 setelah dirinya ditahan di Rutan Budi Utomo. Dalam buku bertajuk Nyoto Peniup Saksofon di Tengah Praharya, diketahui bahwa Nyoto langsung memboyong istrinya, Sutarni, yang tengah hamil dan 6 anaknya untuk pergi dari rumahnya di Jalan Malang, Menteng, Jakarta Pusat, usai peristiwa gerakan tanggal 30 September. Nyoto dan keluarganya mendatangi rumah para kerabat untuk mencari tempat mengungsi. Setelah menitipkan istri dan anaknya, Nyoto pergi lagi. Sutarni dan anak-anaknya tidak pernah lama menetap di satu rumah. Mereka sering berpindah-pindah, dari rumah kerabat yang satu ke rumah kerabat lainnya. Di akhir tahun 1965, Nyoto sempat 2 kali menjenguk keluarganya, setelah itu kembali pergi menuju pelariannya. 4. Musso. Musso merupakan tokoh PKI yang menimba ilmu langsung di Uni Soviet. Ia ditembak mati pada tanggal 31 Oktober tahun 1948, pasca pemberontakan PKI di Madiun. Sekitar 12 hari setelah Madiun dikuasai PKI FDR yang dipimpin Amir dan Musso, Madiun kembali ke tangan TNI dan Musso melarikan diri. Meskipun demikian, ia terus dikejar hingga akhirnya ditembak di kamar mandi milik seorang warga. Saat ditembak, Musso diyakini belum tewas. Jasadnya dibawa menggunakan tangga bambu, namun tangga tersebut patah di tengah jalan. Akhirnya, tubuh Musso digeret dan pada saat itulah dirinya diyakini baru meninggal dunia. Jasad Musso dibawa ke alun-alun dan dipertontonkan kepada masyarakat. Setelahnya, tubuh Musso dibakar dan abunya dibiarkan di alun-alun. 5. M. H. Lukman. Misteri menyelimuti kematian Wakil Ketua CCPKI, M. H. Lukman. Berbagai sumber menyebut, dirinya tewas akibat dieksekusi Algojo. Ada juga yang menyebut bahwa ia meregang nyawa dalam peristiwa baku tembak. Pria asal Tegal ini menjadi salah satu petinggi PKI di tahun 1943. Lukman adalah barisan pemuda yang turut membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebelum Hari Proklamasi. Selain itu,
Lukman juga menjadi tokoh API atau Angkatan Pemuda Indonesia yang membantu pemerintahan Soekarno-Hatta. Itulah cerita 5 tokoh PKI yang mengalami kematian tragis, dan jika ada informasi yang salah atau pendapat yang berbeda silakan tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching. See you in the next video. Hatur nuhun.